Shalom warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam fellowship pada saat ini. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman yang akan mengantarkan kita berfellowship saat ini. Karena itu sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Saya hantarkan. Kami mengucap syukur ya Allah karena Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Kami menyiapkan hati pikiran kami. Kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dan mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalankan pelayanan kami bagi kemuliaan-Mu melalui Yakum. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu ya Allah dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Ayub pasal 39 ayat 1 sampai 3. Ayub pasal 39 ayat 1 sampai 3. Begini firman-Nya. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkaok-kaok kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang menerima dan melakukannya. Haleluya, amin. Warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah semua sama di hadapan Allah. Teks ini menarik ya. Tadinya saya berpikir-pikir semua sama di hadapan Allah itu temanya. Lalu apa hubungannya dengan ini ya? Gitu. Tapi ketika saya renung-renungkan, sungguh luar biasa sahabat Yakum yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat, kita membaca ya Ayub 39, kita akan merasa tertohok gitu ya. Karena seringkali kita ketika memikirkan kehidupan ini tuh kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Apalagi kalau kita sedang dalam persoalan, pergumulan, tantangan pekerjaan, kita tuh hanya mikir, Tuhan tolong saya dong, Tuhan perhatikan saya dong, Tuhan lindungi saya, Tuhan bantu saya. Padahal teks tadi mengingatkan kepada kita bahwa yang dipikir Tuhan itu banyak gitu. Artinya apa? Bahwa kemahakuasaan Tuhan dalam menyertai seluruh ciptaannya itu melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Kita seringkali hanya berpikir tentang diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Padahal Tuhan memikirkan seluruh ciptaannya tanpa terkecuali. Pikiran enggak bagaimana menjamin ketersediaan makanan untuk tadi singa betina dan singa jantan. Bagaimana menjamin ketersediaan makanan untuk burung-burung gagak ketika anaknya berkaok-kaok kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan. Mereka semua itu yang ngurusin Allah, ya. Singa, gagak, kuda nil, macam-macam itu yang ngurusi Allah, yang selama ini tidak kita pikirkan. Jangan berpikir soal kebun binatang ya, bahwa di situ ada yang ngurusi pawangnya, tapi ini kita bicara alam semesta ini. Kita seringkali tidak berpikir bagaimana Allah menyertai seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, ketika Allah saja mempedulikan seluruh ciptanya tanpa terkecuali, Allah menyertai mereka dengan setiap kebutuhan mereka. Dan Allah menginginkan bahwa di dalam penyertaannya untuk seluruh ciptaannya, maka seluruh ciptaannya akan memuliakan Allah. Nah, apalagi kita, warga Yakum semua, dalam setiap posisi, tugas, dan tanggung jawab kita masing-masing. Tema kita semua sama di hadapan Allah. Kita semua sebagai warga Yakum ini diperhatikan Allah, dicintai oleh Allah, diberkati oleh Allah. Kita semua warga Yakum dipakai oleh Allah untuk kemuliaannya. Jadi setelah dari fellowship ini, ketika kita melihat bagaimana Allah memperhatikan setiap ciptaannya, bahkan ciptaan yang non manusiawi saja diperhatikan oleh Tuhan, apalagi kita. Setelah fellowship ini, yakinilah panjenengan semua warga Yakum, apapun posisi panjenengan, di unit manapun panjenengan bekerja, panjenengan semua diperhatikan Allah. Panjenengan semua disertai Allah. Dan Tuhan mau pakai kamu untuk kemuliaan namanya. Tuh Pak, dia kan gajinya lebih besar daripada saya. Posisinya itu lebih tinggi daripada saya. Privilege-nya itu lebih banyak daripada saya Pak. Ya enakan dia dong.
Saudara, kalau dia jabatannya lebih tinggi, privilege-nya lebih banyak, gajinya lebih banyak, tanggung jawabnya juga lebih besar, tuntutannya juga lebih besar. Kalau kita sama-sama bertanggungjawabkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan menuntut dia lebih besar dan lebih banyak, saudara. Jadi semua itu adil kok. Jadi kalau panjenengan mungkin gajinya tidak sebanyak yang lain gitu ya, mungkin privilege-nya biasa-biasa saja, ya Allah itu adil kok, tenang saja. Panjenengan dan kita semua akan diukur menurut setiap hal yang dipercayakan kepada kita. Tapi hati-hati kalau panjenengan dipercayai sebuah privilege besar, akses yang besar, tanggung jawab yang besar, dan semua keistimewaan dan kemampuan yang besar secara luar biasa, tapi Anda tidak mau berikan kepada Allah, ya Allah akan menuntutmu. Kamu diberi besar dan banyak, diberi kemampuan yang luar biasa, kamu tidak mau dharma baktikan untuk Allah. Nah, saudara, sekali lagi semua sama. Sekarang lihat dirimu kembali baik-baik dan yakinlah bahwa dalam posisimu, di unitmu, dalam kondisi panjenengan, tugas tanggung jawab panjenengan seperti apapun, Tuhan mau pakai, Tuhan mau berkarya lewat panjenengan, dan Tuhan mau mengerjakan karya kasih-Nya melalui panjenengan. Sehingga warga Yakub dimanapun berada, mari kita sungguh-sungguh bersama-sama terus mengerjakan karya kemuliaan Allah melalui setiap pekerjaan kita masing-masing. Demikian yang bisa saya hantarkan dalam perenungan saat ini. Selamat menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan melalui setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena di hadapan Allah semuanya sama. Di hadapan Allah semua akan ditakar, diukur secara adil. Tuhan memberkati. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah karena Engkau meneguhkan kami melalui kesaksian firman-Mu. Terima kasih karena Engkau menyadarkan kami bahwa Engkau menyertai kami, Engkau peduli terhadap kami satu persatu, Engkau mempercayakan tugas tanggung jawab kepada kami, namun Engkau juga menyertai kami dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap tugas tanggung jawab, posisi pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami melalui Yakum. Kami yakin dan percaya Tuhan mau berkarya melalui setiap unit pekerjaan dan tugas tanggung jawab kami. Oleh karena itu kuatkanlah kami ya Allah untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kami. Biarlah kami masing-masing dan secara bersama-sama keseluruhan warga Yakub terlibat dalam kegerakan karya kasih kemurahan-Mu bagi dunia. Biarlah kami saling menopang, saling menolong, saling menguatkan. Siapapun kami, apapun posisi kami, biarlah kami dipersatukan dalam semangat untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan melalui setiap pekerjaan-pekerjaan pelayanan penyembuhan yang kami lakukan. Ini diri kami semua ya Allah, biarlah kami terus bersemangat, bersatu padu, saling menolong dan menopang dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa, kami mohon Tuhan sendiri yang terus menjadi pemersatu di antara kami. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan mohon pertolongan. Amin. Demikian warga Yakub yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita dalam fellowship saat ini. Ada kekurangan saya mohon maaf. Saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Seminari Sleman. Mohon pamit sampai bertemu kembali. Yakum, 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 Jas, Jas, Jas.